Air yang turun dari langit mendung bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah. Namun deras maupun gerimis dapat diatur bagi mereka yang membutuhkan. Sambil mengucap doa, meminta Sang Kuasa mengaturnya. Inilah kisah Sang Pawang Hujan. Alam memberikan apa yang dibutuhkan oleh kehidupan. Di dalamnya termasuk hujan yang menjadi sumber air bagi kehidupan. Namun tak selamanya hujan dianggap berkah oleh manusia. Hujan yang sejatinya berkah malah ingin dihindari oleh manusia yang mementingkan hasrat kehidupan. Salah satu bentuk campur tangan manusia untuk menghindari hujan adalah melalui profesi pawang hujan. Teguh Sri Suseno atau yang biasa disapa dengan nama Mbah Rebo sudah menggeluti profesi pawang hujan sejak tahun 2006. Pria kelahiran Pacitan tahun 1966 ini mengaku menjadi pawang hujan adalah jawaban atas ritual yang biasa dilakukannya sejak usia 16 tahun. Sedari remaja, Mbah Rebo sudah bersentuhan dengan dunia spiritual. Berbagai jenis puasa sering dijalani olehnya secara teratur sejak duduk di kelas 2 STM di Madiun. Mulai dari puasa Senin Kamis, puasa Jawa, sampai puasa 41 hari. Sehari-hari Mbah Rebo bekerja sebagai petugas kebersihan di komplek gedung KTT non-blok Taman Mini Indonesia ini. Profesi pawang hujan dijalani ketika pekerjaan utamanya sudah selesai. Di tempat ini pula, Mbah Rebo banyak menghabiskan waktu untuk wirid dan beribadah. Tak jarang, ia juga melakukan prosesi menggeser hujan dari dalam komplek Taman Mini bagi kliennya yang berasal dari luar Jabodetabek. Perjalanan spiritual yang dilalui Mbah Rebo membawanya menjadi pawang hujan. Awalnya waktu saya jadi Satpam, jadi Poreder Taman Mini, itu ada kebetulan Pak Harto, presiden pertama, presiden Indonesia kedua Indonesia itu ke Taman Mini. Saya sebagai Poredernya. Keadaan mendung, hitam lah. Saya coba-coba dengan diri saya sendiri, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah nggak jadi hujan. Terus saya coba-coba, saya belajar mau nanya sama diri saya sendiri, apa yang harus saya kerjakan. Saya meditasi. Meditasi dikasih jawaban, suruh mengamalkan Asmaul Husna. 1000 dan 1000, 2 kali. 1000 Asmaul Husna, yang kedua ada wiritan dari Setelah itu mendung jadi biru. Padahal itu gelap banget. Saya wirid itu langsung. Ya, semenjak itu saya amalan itu saya pakai untuk jadi pawang hujan. Tak ada yang mengajarinya bagaimana menjadi seorang pawang hujan. Semua ilmu dan kemampuan ia dalami sendiri. Walau tak ada sosok manusia yang terlibat dalam kemampuan yang menggeser hujan, Mbah Rebo yakin ada sosok gaib yang memandunya. Sosok gaib tersebut muncul ketika Mbah Rebo menjalani meditasi. Ia mendapatkan bisikan apa saja yang harus dilakukan dan diamalkan untuk menggeser atau memindahkan hujan. Saya nggak tahu Mas, cuma fisiknya aja dari sebelah kiri, kan saya meditasikan dengan ini ya, itu warna bajunya hitam-hitam pakai udeng gitu deh. Wiritan niki le gitu. Mbak dikasih tahu kayak gitu. Ya. Tapi sosoknya itu siapa Mbak nggak tahu? Nggak tahu, siapa itu nggak tahu saya. Sering. Kalau saya lagi kesusahan untuk kesempitan apa, ini jalannya le gitu. Saya ada orang minta tolong, terus saya meditasi, oh ini. Gitu. Saya bukan manggil itu kan saya belajar itu kan dari persaudaraan Setia Hati Trate itu Mas. Belajar konsentrasi, terus
meditasi, kontemplasi. Itu saya pakai itu untuk kita ke dalam kan. Akhirnya ada jawaban. Saya bisa ngelihat sosoknya. Kalau setiap orang pun juga bisa, Mas. Harus belajar itu. Belajar konsentrasi, meditasi, kontemplasi. Itu insya Allah bisa nemu yang kayak gitu. Komunikasi. Ketika mendapat permintaan untuk memindahkan hujan, sehari sebelum acara, Mbah Rebo sudah memulai proses ritual munajat. Di malam hari, Mbah Rebo melaksanakan sholat malam atau sholat hajat, memohon agar wilayah tempat digelarnya acara tidak turun hujan. Usai sholat, ritual dilanjutkan dengan berzikir. Malamnya ya Mas, malamnya terus penting lokasi lokasi mana yang kita kerjakan gitu aja. Mulai malam acara, asalnya malam minggu kan, Sabtu sore itu udah kita cicil, malam Sabtunya itu kita malam udah gitu. Awalnya ya kita sholat dulu, ya kan, sholat malam, sholat lail kan, terus sholat hajat, terus mungkin ada gerak-gerakan yang kita punya, mohon maaf, dari pembukaan Isyatrate itu, gitu. Kalau saya hanya berdoa aja, Mas. Masalah kesulitan atau karena itu saya nggak tahu, Mas. Itu Allah aja yang istilah dengan izinnya dikasih tempat, jangan sampai tempat ini jangan hujan, gitu aja. Kalau untuk kesulitan saya nggak tahu itu. Penting saya doa aja. Masalah hasil akhir itu tetap Allah, Mas. Meski tak menjamin usahanya menggeser hujan berhasil 100%, Mbah Rebo memiliki klien yang loyal. Salah satunya adalah Kris Mantoro yang bekerja di wedding organizer. Sudah 10 tahun, Kris Mantoro menggunakan jasa Mbah Rebo dalam setiap acara pernikahan yang dia pegang. Kris percaya, selama dijaga Mbah Rebo, acara pernikahan yang dipegangnya berlangsung lancar dan tak ada hujan. Sudah dari awal ya kita percayakan sama Mbah Rebo, ya percaya nggak percaya, tapi ya memang saya lakukan, tapi ya alhamdulillah juga ya terbukti juga acara kita ya aman, yang kita takutkan kayak seperti hujan tidak terjadi, juga secara spiritual kan memang Mbah Rebo udah dipercaya juga dari dulu, dan memang saya selalu percayakan sama Mbah Rebo sih setiap event-event saya di Taman Mini ini. Selama menjadi pawang hujan, Mbah Rebo hanya memiliki 1 orang murid. Narun, sudah 3 tahun ia belajar menjadi pawang hujan. Dalam proses belajarnya, Narun ditugasi untuk mendampingi Mbah Rebo wirid saat memindahkan hujan. Sehari-hari, Narun juga bekerja sebagai petugas kebersihan di kompleks gedung KTT non-blok Taman Mini Indonesia Indah. Bagi Narun, kunci menjadi pawang hujan adalah keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Hal yang paling sulit dihadapinya adalah ketika curah hujan merata di semua wilayah, sehingga tak tahu harus memindahkan hujan kemana lagi. Ya mungkin kan karena masih tahap belajar kan, kalau Mbah Rebo kan istilah katanya dia punya baterai kering, baterai basah dia punya kan gitu. Dalam arti ini amalannya ada, pusakanya dia punya kan gitu. Enggak. Saya yakin Al-Husna aja. Menjadi pawang hujan tak bisa dilakoni sembarang orang. Harus ada panggilan alam kepada orang yang ingin menjalani profesi ini. Bagi seseorang yang belajar menjadi pawang hujan, dibutuhkan waktu 1 tahun untuk memperkuat kebatinannya melalui puasa rutin. Puasa penting bagi pemula karena sebagai benteng batin agar kuat saat melakukan wirid panjang. Di budaya Tionghoa itu menganggap hujan, jadi di sini adalah titik-titik air hujan gerimis itu sebagai sebuah berkah rezeki, apalagi kalau itu memang turun pada saat hari raya Imlek. Akhir pekan menjadi waktu yang dipilih kebanyakan pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Hari itu, kami pun diajak Mbah Rebo untuk melihat langsung kepiawaiannya menangkal hujan. Di acara pernikahan Sutisna atau lebih dikenal Sule dan Natalie Holzer di kawasan Jatiwarna, Bekasi.
3 jam sebelum acara dimulai, Mbah Rebo sudah mulai melakukan ritual untuk menghalau awan-awan gelap yang berada di sekitar lokasi pernikahan Sule dan Natali. Untuk menghalau awan, Mbah Rebo turut dibantu muridnya Narun. Jika awan gelap banyak dan berat, maka energi yang dikeluarkan Mbah Rebo juga akan semakin besar. Ritual yang dilakukan di lokasi adalah lanjutan dari ritual yang sudah dilakukan sehari sebelumnya di kediaman Mbah Rebo. Event ini Mbah harus nahan hujan tuh sampai berapa jam nih Mbah? Setelah terserah sama yang punya hajat, bisa 3 jam, bisa 8 jam, bisa 18 jam. Terserah yang punya hajat. Oke. Nah selama Mbah berjaga di sini berarti kan Mbah ngeliatin pergerakan awan nih Mbah. Ya, betul. Nah ini apa aja yang diliatin Mbah? Yang diperhatikan? Ya, mungkin awan yang tebal kita geser agak lewat biar nggak ngumpul di daerah yang kita jaga ini. Agak geser ke kiri atau ke kanan. Jadi pas posisi sini nggak bertemu, takutnya jadi awan tebal, jadi hujan. Gitu. Mbah kalau pas pindahin awan itu berat nggak sih Mbah? Ya antara berat dan nggak berat Mas, karena mohon maaf nih, itu gerakan alam itu harusnya kan angin itu ya. Nah, itu berat Mas, berat ya. Usai menggeser awan-awan gelap, Mbah Rebo dan muridnya tinggal mengawasi pergerakan awan. Momen ini digunakan Mbah Rebo untuk beristirahat. Pantangan yang tak boleh dilakukan saat menghalau awan di lokasi adalah meminum air dingin. Jika pantangan tersebut dilanggar, maka saat itu juga awan gelap akan langsung datang, berkumpul, dan menjatuhkan air hujan. Selama mengawasi pergerakan awan, Mbah Rebo terus berzikir agar munajatnya dikabulkan oleh Yang Kuasa. Sampai sore hari, kami menunggu di lokasi. Tak setetes pun air jatuh dari langit. Dosen Kebudayaan Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Prapto Yuwono menyebut, profesi pawang hujan masih dipercaya hingga kini karena 80% masyarakat Indonesia masih irasional. Masyarakat urban berpaling ke dunia mistik karena mengalami ketidakberdayaan terhadap hal-hal yang nyata. Sehingga manusia cenderung meminta bantuan dunia mistik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam hal pawang hujan, selain sisi mistik, keberadaan pawang hujan memang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan sebagai profesi musiman semata. Prapto menilai, di suku manapun dan kebudayaan manapun, ilmu seperti pawang hujan akan selalu ada. Prapto menegaskan, pekerjaan pawang hujan tak akan pernah luntur karena terus dibutuhkan masyarakat. Jadi saya kira bukan karena musim-musiman pawang hujan itu. Saya kira dimanapun di Indonesia ini masih diperlukan pawang hujan. Karena apa? Orang-orang yang percaya bahwa ketika mau melakukan perhelatan yang betul-betul, apalagi dalam konteks musim hujan ya, dia memerlukan bantuan-bantuan agar perhelatannya itu, pestanya itu berlangsung dengan baik, terutama jangan hujan ya. Hujan tak hanya dipandang sebagai musibah atau halangan. Dalam kebudayaan Tionghoa, hujan adalah anugerah, sehingga tidak mengenal pawang hujan. Dosen sastra Cina Universitas Dharma Persada Dewi Hartati mengatakan, dalam kebudayaan Tionghoa, turunnya hujan gerimis atau rintik-rintik pada suatu perayaan justru dianggap sebagai berkah. Apalagi jika hujan rintik turun di waktu perayaan Imlek, hal itu diyakini sebagai tetes embun yang turun dari surga. Setahu saya, kalau pawang hujan itu di dalam kebudayaan Tionghoa itu tidak dikenal ya, karena memang tradisi yang pawang hujan itu kan berarti untuk menyetop atau memindahkan hujan. Sementara kalau di dalam kebudayaan Tionghoa itu hujan itu dianggap sebagai sebuah berkah. Jadi memang hujan dalam artian ini adalah gerimis itu diharapkan. Jadi kalau misalkan tradisi-tradisi seperti pawang hujan itu tidak ada, tapi sepertinya peramal ya, kayak ada feng shui xiansheng untuk melihat feng shui, arah.
Nah itu memang dikenal di dalam budaya Tionghoa. Dan berikutnya adalah tatung. Dewi menjelaskan, di kebudayaan Tiongkok, tokoh spiritual yang memiliki kemampuan seperti pawang hujan disebut tatung atau tangsin. Di belakang sana masih Tatung adalah tokoh medium spirit dalam budaya Tionghoa yang berperan melakukan pemurnian, pembersihan, atau purifikasi di suatu daerah tempat berlangsungnya perayaan Cap Gomeh. Pembersihan di daerah sekitar lokasi berlangsungnya Cap Gomeh dipercaya akan membawa aura positif. Tatung juga bisa menggeser hujan. Jika hendak melakukan upacara gotong tandu atau injek bara, diperlukan cuaca cerah untuk pagelaran acara ini. Peran tatung itu seperti kalau kita lihat dalam budaya Tionghoa itu kan dikenal adanya amulet ya, atau kertas fu atau kertas hu itu ya. Nah itu kertas-kertas itu yang merupakan suatu bentuk talisman atau amulet itu adalah hasil dari tulisan si tatung atau medium spirit yang ketika dia dalam keadaan trans dimasuki dewa, dia menuliskan kata-kata itu yang kemudian kertas itu berubah menjadi sesuatu yang sakral. Dan itu yang memang yang diyakini oleh orang-orang Tionghoa untuk menyimpan kertas talisman atau kertas hu atau dalam bahasa Hokkiannya ya disebut dengan hu ping an atau kalau kertas fu itu. Setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia rasanya sulit untuk melepaskan diri dari dunia spiritual. Tradisi dan kepercayaan secara turun-temurun telah terbentuk dan tertanam di karakter manusia Indonesia. Dunia spiritual akan selalu hadir karena manusia tak dapat menjelaskan segala hal yang ada di dunia ini. Proses pemindahan hujan bukanlah sebuah proses mistis. Secara ilmiah, proses ini bisa dilakukan dengan teknologi dan teknik tertentu. Teknologi ini dinamakan modifikasi cuaca, milik Balai Besar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Teknologi modifikasi cuaca adalah usaha campur tangan manusia dengan pengendalian sumber daya air di atmosfer dengan memanfaatkan parameter cuaca untuk tujuan menambah atau mengurangi intensitas curah hujan pada daerah tertentu. Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC BPPT menggunakan metode penyamaian awan untuk mengurangi intensitas hujan. Penyamaian dilakukan dengan menggunakan garam atau natrium klorida yang dibawa ke awan dengan menggunakan pesawat terbang. Saat garam disemai di awan, garam dengan ukuran 30-40 mikrometer akan menyerap uap air yang ada di awan. Sehingga akan terjadi proses kolesi dan kolesesi. Terjadi tumbukan, di mana garam yang berada di awan akan mengakibatkan awan menjadi kerdil dan tidak optimal pertumbuhannya. Sebelum melakukan operasi penyemaian, tim lapangan akan mengumpulkan data pengamatan yang dipadu-padankan dengan data radar dan satelit. Proses penyemaian dibagi menjadi dua. Pertama, menggunakan garam berbentuk powder. Dan kedua, menggunakan garam berbentuk flare atau asap. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Pak, ini berarti kalau untuk melakukan penyemaian garam menggunakan pesawat Kasa 22 ini ya? Betul. Atau replikanya. Iya. Nah ini gimana nih Pak? Bisa jelasin nggak prosesnya Pak dengan Iya. menggunakan pesawat ini? Ya, ini merupakan salah satu jenis pesawat yang kita gunakan untuk melakukan penyemaian awan atau TMC. Ini dari jenis Kasa 212-200.
produksi dari PT DI, ya, PT Dirgantara Indonesia. Nah, dengan jenis pesawat ini kita lakukan modifikasi terhadap beberapa komponen sehingga kita bisa lakukan penyemaian awan. Modifikasi itu kita lakukan di bagian tengah pesawat, bagian bawah, di mana kita tempatkan ini namanya air scooper. Nah, air scooper inilah tempat garam yang akan kita tabur di dalam chimney namanya, di dalam, kemudian akan tersebar di dalam dua arah, ya, dua arah kiri dan kanan, di posisi di dalam awan, di dalam awan. Nah, bahan semai yang kita gunakan itu adalah powder, dan untuk Kasa 212 maksimum kapasitas yang bisa kita angkut sekali sorti itu sekitar 1,2 ton. 1,2 ton. Garamnya kayak apa sih Pak yang dipakai? Ya, kalau garamnya itu adalah garam yang biasa kita makan sehari-hari, yaitu garam dapur, NaCl. Nah, ini adalah bentuk aslinya dari awalnya. Kemudian ini karena akan kita gunakan untuk menyemai awan, tentunya ukurannya harus kita sesuaikan. Nah, ukurannya itu yang kita sebut dengan ultra giant nuclei. Ukurannya itu antara 30 sampai dengan 40 mikrometer. Nah, nanti setelah kita lakukan proses untuk penghalusan dengan menggunakan dengan menambahkan bahan tertentu, cabosil misalnya. Setelah dilakukan proses tadi, bahan semai itu akan berubah seperti ini. Ukurannya itu milimikron. Sangat halus ya Pak? Sangat halus. Nah, kalau kita biarkan dia di udara, itu posisinya dia tidak akan jatuh langsung. Dia akan mengambang. Nah, itulah fungsi dari garam ini sebagai bagian dari aerosol yang di dalam awan itu dia akan berproses sebagai inti. Dia akan menyerap uap air, kemudian terjadi proses penggabungan, coalescing, kemudian terjadi proses tumbukan. Ini pada saat di udara berarti garam ini harus dalam kondisi tertutup ya Pak? Atau gimana? Iya. Pembungkusannya seperti apa? Karena dia sifatnya higroskopis, maka dia harus kedap dari udara. Nah, itu kita bungkus dalam kemasan tertentu, sehingga pada saat kita perlukan, itu posisinya baru dibuka. Jadi ada sekitar 3 sampai dengan 4 lapisan. Ya, seperti itu. Berarti ketika mulai disemai itu baru dibuka dari kemasannya ya? Betul. Untuk menjaga agar dia tidak terkena udara secara langsung. Ketinggiannya berapa nih Pak pesawat ini kalau untuk melakukan penyemaian? Ya, ketinggian pesawat ini antara 8.000 sampai dengan 12.000 feet. Ya, kalau kita tarikan ke meter itu sekitar 3 sampai dengan 4 kilometer ke atas. Kalau tadi kan pesawat Kasa 212 Pak ya untuk menyemai garam. Nah, kalau pesawat ini apa nih Pak teknologi yang digunakan nih? Ya. Kalau ini adalah pesawat jenis Piper Giant, Mas. Piper Giant dia juga berfungsi untuk sebagai pesawat penyemai awan. Nah, kalau Kasa tadi dia menggunakan bahan semai dalam bentuk powder, kalau Piper Giant dia menggunakan bahan semai dalam bentuk flare. Flare, kalau produksi luar disebut flare, kemudian produksi dalam negeri kita sudah bisa bikin, itu namanya cosat, seperti yang saya pegang. Nah, cosat ini itu ditempelkan di rack mounting yang sudah disediakan di masing-masing sayap pesawat. Jadi bisa 12 di sana, 12 di sini. Nah, kemudian dengan sistem yang sudah kita bangun, begitu kita mau melakukan penyemaian awan, nah itu kita lakukan proses pemantikan dari dalam, sehingga flare mana yang akan dibakar itu sudah bisa kita tentukan. Nah,
Berarti flare ini ketika diaktifkan yang keluar asap Pak ya? Betul. Jadi dengan sistem flare ini, asap yang keluar itu adalah merupakan bahan semai yang akan berfungsi sebagai bagian dari proses efektivitas pertumbuhan awan. Asap ini berarti sama-sama NaCl juga? Iya, sama-sama NaCl. Jadi materialnya dengan material powder itu sama. Cuma karena ada material lain sebagai pemicu dia menghasilkan asap, dia dilakukan penggabungan di dalam wadah cosat ini sendiri. Berarti kalau menggunakan asap itu harusnya lebih efektif dibandingkan powder ya Pak? Secara fungsi kalau powder dia itu butirannya ultra giant, artinya dia ukuran besar lah, raksasa. Raksasanya itu posisinya dia akan mempercepat terjadinya proses turunnya hujan. Berbeda halnya dengan ini, dia posisinya menunggu awan benar-benar sudah posisi matang. Nah, dengan adanya material yang lebih halus, itu proses dari tumbukan dan penggabungan akan lebih efektif. Tapi ada sedikit perbedaan fungsi antara powder dan flare. Campur tangan manusia dalam mengatur curah hujan hendaknya digunakan dengan bijaksana untuk kepentingan meminimalkan risiko bencana alam. Jangan sampai alam menjadi marah karena manusia terus memaksakan keinginannya yang tak pernah puas. Hendaknya tujuan hidup manusia selaras dengan detak jantung alam agar keseimbangan dapat tercapai.